warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari mahasiswa Uniska Prodi Ilmu Komunikasi. Pada sore hari ini kami akan melakukan sesi wawancara. Perkenalkan, saya Tri Juliawati sebagai pewawancara dan saya ditemani dengan dua rekan teman saya, yaitu Jonia Mutrofin dan saya Dimas Ardi Distira. Dan kami ditemani oleh narasumber kami yaitu Ibu Bahjatun Nur. Pada sesi wawancara kali ini, kami akan membahas tentang perubahan tren sosial dan budaya yang mengangkat tema tentang tergerusnya permainan tradisional dengan permainan modern. Jadi seperti yang kita lihat atau kita ketahui bahwa anak-anak atau remaja banyak yang kecanduan permainan gadget, ya termasuk kayak game Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG. Dan mereka juga tidak ingin tahu bahwa bagaimana cara memainkan permainan tradisional tersebut. Nah, jadi mari kita tanyakan kepada narasumber yaitu Ibu Bahjatun, bagaimana tanggapan Ibu tentang faktor tergerusnya permainan tradisional di kalangan remaja atau anak-anak. Mungkin menanggapi pertanyaan tadi tentang bagaimana faktor tergerusnya permainan tradisional terhadap terhadap permainan modern kan. Sebenarnya faktornya mungkin kalau kita boleh tarik itu ada dua faktor. Yang pertama itu faktor individu sendiri, yang kedua itu bisa dari faktor lingkungan. Jadi kalau misalnya faktor dari individu, mungkin menurut saya itu dari bisa pengaruhnya itu terhadap diri dia sendiri. Apakah dia ingin mengetahui permainan tradisional atau tidak, itu faktor dari individu. Setelah itu faktor lingkungan. Kebanyakan sekarang anak-anak kenapa jadi memilih permainan di gadget, misalnya kan contohnya tadi Mobile Legends, Free Fire, banyak lagi sebagainya. Itu mungkin karena sekarang anak-anak itu lebih malas untuk keluar rumah. Jadi selain itu orang tua juga kebanyakan sekarang itu kalau misalnya anaknya itu kurang bisa diam, pasti dicarikan gadget. Jadi makanya kalau anak-anak sekarang itu lebih kalau ada apa-apa mending main gadget saja gitu. Mungkin ada dua faktor sih yang bisa ditarik, dari faktor individu sendiri sama faktor lingkungan nih yang sangat mempengaruhi. Selanjutnya nih Bu, persepsi orang tua nih dan generasi tua terhadap permainan tradisional dibandingkan dengan permainan modern, gadget tadi. Kalau untuk mengenai persepsi orang tua, kebetulan saya guru jadi mengajar di sekolah. Mungkin kalau untuk persepsi mengenai permainan tradisional dengan permainan modern, kadang orang tua itu lebih menyukai permainan tradisional. Karena kenapa? Permainan tradisional itu lebih membuat anak itu berkomunikasi atau bersosial. Jadi anak itu tidak hanya, kalau sekarang sih jago kandang ya. Kalau misalnya main permainan modern kan jago kandang ya. Kalau misalnya jago main Mobile Legends tapi kan sosialnya kurang ya. Jadi kan orang tua itu sebenarnya lebih menginginkan anak-anaknya itu bermain permainan tradisional. Cuman untuk wadahnya saja sekarang itu yang kurang, atau fasilitasnya, contohnya permainannya yang jarang dijual oleh orang kan. Kalau yang permainan tradisional tinggal top up kan bisa dapat, nah kayak gitu. Lebih mudah sih kalau permainan tradisional ke permainan modern. Kalau permainan tradisional itu sekarang lebih susah sih dicarinya. Kalau orang tuanya yang ingin mudah atau ingin cepat mendiamkan anaknya, pasti larinya ke gadget. Tapi padahal sebenarnya menurut yang saya amati atau pernah di pengalaman itu di sekolah, kebanyakan orang tua lebih menginginkan anak-anaknya bermain permainan tradisional karena lebih ke sosial anaknya kayak gitu. Nah, karena kan zaman sekarang teknologi berkembang ya Bu, apakah ada nih contoh teknologi yang bisa melestarikan untuk permainan tradisional kita ini, seperti kayak sosmed atau apa gitu yang bisa melestarikan permainan kita ini? Kalau untuk perkembangan teknologi terhadap permainan tradisional, kayaknya sekarang sudah mulai beberapa komunitas yang
mempromosikan permainan tradisional. Contohnya ada beberapa yang kayak seperti forum anak, kan biasanya ada membuat suatu event atau suatu lomba biasanya. Nah itu kan kalau sekarang agak mending untuk dipromosikan ya kalau lewat teknologi. Sama kayak seperti lewat Instagram sih sebenarnya bisa promo, atau lewat YouTube sebenarnya. Cuman terkadang karena pemikiran kita itu lebih kepada permainan tradisional, jadi untuk permainan modern. Jadi untuk men-searching atau mencari ke permainan tradisional itu agak jarang sedikit. Jadi saya ingin bertanya juga Bu, bagaimana pengaruh lingkungan sekitar terhadap pilihan permainan anak-anak tersebut atau remaja? Seperti yang di awal tadi, pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap apa yang dimainkan anak-anak. Contohnya kalau misalnya lingkungannya biasanya sih yang paling sering atau masih bisa memainkan permainan tradisional itu di perkampungan atau di desa-desa biasanya. Kalau lingkungan kota itu sangat jarang kalau sekarang memainkannya. Karena apa? Karena mungkin faktor lingkungannya, lapangan jarang kayak gitu, atau sosialnya itu jarang juga yang memainkan seperti itu. Kalau di perdesaan mungkin karena pengaruh teknologinya juga kurang, jadi di lingkungannya itu masih banyak yang memainkan permainan-permainan tradisional. Terus nih Bu, bagaimana media sosial dan perangkat digital mempengaruhi minat anak-anak terhadap permainan tradisional? Oke, kalau untuk mempengaruhinya mungkin untuk permainan tradisional agak kurang ya kalau untuk teknologi. Karena sekarang kan contoh aja kalau konten kreator itu lebih memilih untuk mempromosikan permainan modern atau seperti Mobile Legends kan banyak sekarang yang live. Kalau misalnya permainan tradisional itu sangat jarang sekali kayak untuk dipromosikan, kecuali misalnya untuk konten kreator yang memang berasal dari daerah. Cuman itu beberapa saja. Jadi saya harapkan mungkin untuk selanjutnya bisa lebih banyak konten kreator untuk mengangkat permainan tradisional selanjutnya. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa ada sedikit dari pemerintah atau komunitas untuk melestarikan permainan tradisional kita. Apakah inisiatif atau program dari pemerintah atau organisasi itu apakah bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional, apakah berguna untuk kedepannya atau gimana? Saya pikir itu sangat berguna ya. Bahkan saya sangat mengapresiasi karena pemerintah sudah mau nih mempromosikan permainan tradisional. Karena kan sangat jarang atau karena sekarang itu sudah tergeruskan ya, jangan sampai permainan tradisional itu hilang sama sekali, kan sayang. Padahal permainan tradisional itu bisa membuat komunikasi kita sangat lancar terhadap pertemanan, bisa juga mengangkat sosial, bisa. Dan kan kalau misalnya permainan Kalsel sendiri itu kan seperti balogo. Kalau balogo itu kan kita mainnya per kelompok, tidak bisa satu orang. Nah, jadi otomatis kan anak itu harus mau tidak mau dia harus mencari temannya supaya untuk bermain berlogo. Kalau misalnya tidak ada temannya kan dia tidak bisa mempermainkan itu. Nah, jadi itu kayak membuat anak itu lebih bagaimana nih cara saya untuk dapat teman yang lebih baik. Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk pemerintah sih saya harapkan untuk selanjutnya lebih dikembangkan lagi untuk mempromosikan permainan tradisional. Jadi apakah ada manfaat khusus dari permainan tradisional tersebut yang tidak ditemukan dalam permainan modern kayak permainan gadget? Oke, mungkin manfaat khusus atau yang sangat bisa kita lihat itu ya, mungkin dari segi sosialnya. Karena permainan modern atau lewat gadget kan dia non aktif ya, atau satu arah saja komunikasinya. Kalau misalnya permainan tradisional itu bisa dari berbagai arah, jadi ada timbal baliknya. Kalau misalnya permainan modern, kadang itu kalau misalnya ada teman-temannya juga pun itu teman-temannya yang dari permainan itu saja, bukan dari yang beda-beda. Jadi kalau untuk manfaatnya sih dari sosialnya itu sangat berdampak sekali untuk anak, itu sangat bagus untuk permainan.
Terus menurut ibu juga nih, bukan sebagai guru nih bu ya, Iya. yang lebih mengenal lingkungan sekolah. Ada nggak sih bu peran sekolah dalam melestarikan permainan tradisional ini? Oke, kalau untuk peran sekolah, mungkin sekarang itu yang masih menerapkan, yang bisa diterapkan untuk pembelajaran permainan tradisional itu mungkin mata pelajaran olahraga sih sebenarnya yang bisa. Itu kebanyakan seperti yang saya lihat, guru olahraga masih ada yang memainkan permainan asin. Nah, kalian ada yang tahu permainan asin? Nah, iya. Biasanya masuk dalam apa olahraga gitu Iya, ya? jadi dalam olahraga, nah jadi itu masih ada yang menggunakan seperti itu. Jadi permainan tradisional secara otomatis mereka untuk belajar kan, kalau misalnya asin ada yang lari-lari, ada yang lari kecil, ada yang bagaimana. Nah itu diajarkan untuk mereka berolahraga tapi bermain kayak gitu. Iya. Terus juga nih bu, biasanya kan kalau ada event-event nih di sekolah kayak Iya. ada ulang tahun sekolah itu kan pasti ada perlombaan kan. Iya. Itu ada nggak sih kayak diadakan perlombaan tradisional? Kadang kan ada juga yang diadakan apa perlombaan permainan modern kayak Mobile Legends. Mobile kan. Legends, iya. Kalau di sekolah paling sering balap karung ya. Iya, Balap karung, habis itu masukkan PS di dalam botol. Cuman kalau untuk tradisionalnya itu juga ada. Itu yang seperti tadi disebutkan main asinan itu masih ada dilombakan. Setelah itu yang paling hits deh itu balogo biasanya dipermainkan. Itu permainan yang biasanya kalau anak-anak yang memainkan itu biasanya mereka sangat antusias. Karena apa? Karena bagaimana caranya nih mereka kalau misalnya balogo atau main asinan itu supaya tidak tertangkap temannya kayak gitu. Kalau asinan kan, kalau misalnya kelompoknya berapa, mereka harus mempertahankan nih kelompoknya. Itu biasanya sangat seru. Nah bu, terus apakah komunitas lokal dan budaya setempat nih untuk mempertahankan pelestarian budaya permainan tradisional kita tuh gimana sih bu biasanya cara mengatasi? Caranya komunitas, biasanya saya pernah melihat itu ada beberapa komunitas yang membuat lomba-lomba di biasanya di tempat-tempat umum biasanya, walaupun itu komunitas-komunitas kecil ya. Cuman kalau yang untuk komunitas kecil karena mereka memperkenalkan permainan tradisional itu kayak saya rasa mereka patut diapresiasi. Karena kalau bukan mereka yang memperkenalkan permainan tradisional itu mungkin kayak kita atau yang lain-lainnya itu sangat jarang memainkannya. Jadi kalau untuk komunitas sih sangat cara memperkenalkannya kebanyakan itu mengadakan lomba-lomba. Iya, ada yang terbaru saya lihat itu di Kimol Banjarbaru itu ada acara balogo. Walaupun sebenarnya kan skalanya itu skala mall nih, nggak mungkin kan kalau orang-orang gaul kan. Iya, nggak mungkin. Tapi ternyata nih permainan balogo bisa tuh masuk ke mall. Iya. Banyak orang juga ya bu yang Iya, yang banyak yang lihat di Yang sana. awalnya, apa sih balogo ini? Iya, kadang kan orang mikirnya, oh balogo itu cuman mainnya di luar ruangan kan, yang harus berpanas-panasan atau harus kayak gimana. Ternyata kalau di ruangan yang sejuk bisa juga nih balogo dimainkan kayak gitu. Oke bu, selanjutnya saya ingin bertanya lagi, apa sih pandangan anak-anak atau remaja sendiri tentang permainan tradisional tersebut ya, yang termasuk kayak balogo, terus kayak pleker, badaku itu gimana ya pendapat mereka? Mungkin kalau untuk pendapat mereka, karena sekarang itu zamannya sudah teknologi ya, kebanyakan main gadget, mungkin mereka berpikirnya kalau untuk permainan tradisional kayak misalkan balogo tadi itu permainan pasti dalam pikiran mereka itu permainan berpanas-panasan nih ya, mungkin kebanyakan kayak gitu. Cuman sebenarnya ada juga beberapa anak yang memikirkan lebih asik main permainan tradisional atau permainan di luar karena itu lebih menantang biasanya, karena lebih nyata nih permainannya kalau kita permainan. Jadi kayak agak sebagian, walaupun misalnya kebanyakan anak apalagi setelah COVID ini ya, karena COVID 2 tahun kebiasaan sudah main gadget di rumah ya. Jadi semakin banyak anak-anak yang berpikiran kalau bermain permainan tradisional itu
aduh, permainan yang capek, permainan yang menguras tenaga, permainan yang panas-panasan kayak gitu. Sebelum itu sebenarnya atau sekarang itu sudah banyak anak-anak yang melirik permainan tradisional seperti badako itu, nah seperti enggrang, permainan tradisional itu sudah banyak anak-anak yang melirik. Jadi sudah mereka mungkin karena banyak yang memperkenalkan yang komunitas-komunitas tadi, jadi anak-anak sekarang bisa nih mencoba permainan ini, kayaknya lebih menarik daripada permainan gitu ya. Iya, kayak terpengaruh kayak gitu. Jadi karena semakin banyak yang memperkenalkan. Anak-anak zaman sekarang nih Bu, Gen Z ya. Iya, Gen Z. Mereka tuh melihat permainan tradisional tuh kuno nggak sih untuk dimainkan zaman sekarang ini, kayak mereka tuh menganggap itu udah nggak zaman lagi kalau dimainkan sekarang gitu. Kayak zaman dulu ya udah zaman dulu, kayak sekarang kita bikin yang baru gitu. Permainan orang tua ya. Kayak Atau kita permainan anak-anak bapak-bapak zaman sekarang kayak gitu kan. Kalau Gen Z. Iya, mungkin tidak bisa dipungkiri ya, karena anak-anak pasti berpikiran seperti itu, karena itu untuk itu permainan bapak-bapak deh, itu permainan emak-emak ya kayak gitu. Cuman kayak sekarang itu anak-anak mungkin lebih menyaring permainan yang bisa dilakukan, kayak contohnya misalnya badako tadi, itu kan bisa dimainkan di rumah atau satu orang pun bisa melakukannya, walaupun sebenarnya badako itu untuk 2 orang. Cuman kalau misalnya fasilitasnya orang tuanya bisa memfasilitasi untuk ada permainan itu, anak-anak sekarang lebih terbuka pemikirannya, ternyata badako itu bisa juga ya dimainkan kalau untuk sekarang kayak gitu. Apalagi kan biji-bijinya itu lebih menarik, warnanya lebih menarik. Kalau dulu kan zaman dulu itu kan badako cuma dari kayu, warnanya agak-agak lusuh kan. Nah, kalau sekarang itu bisa dimodifikasi, lebih menarik, warnanya bisa berwarna-warni, setelah itu biji-bijiannya bisa diwarna-warnai. Ya seperti itu tetap mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayak nggak semua permainan tradisional tuh kuno. Iya, nggak semua. Bisa. Atau kayak contoh belogo tadi, ternyata bisa nih dibawa ke dalam mall kan? Iya, yang seharusnya dimainkan di tengah lapangan panas-panasan, ternyata iya kayak gitu. Tidak terasa kita sudah sampai di sesi wawancara kali ini. Kesimpulannya, jadi permainan tradisional itu jarang sekali dimainkan oleh remaja-remaja atau anak-anak zaman sekarang, karena mereka tahunya bahwa permainan tradisional tersebut adalah permainan jadul atau permainan orang tua zaman dulu. Karena mereka beranggapan bahwa permainan tradisional itu kayak kuno sekali. Udah zaman. Jadi mereka beranggapan gadget itu lebih asik ketimbang permainan tradisional. Nah, jadi kayak gitu saja kesimpulannya dari saya. Beruntungnya sekarang ini ada komunitas atau organisasi yang bisa mengenalkan permainan tradisional yang bisa dimainkan anak-anak zaman sekarang ini. Dan kita sebagai mahasiswa dan generasi muda diharapkan untuk bisa berperan aktif dalam melestarikan permainan tradisional termasuk di daerah Kalimantan Selatan. Dan kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, yaitu Ibu Bahjatun. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Pendapat Ibu Bahja ini sangat bermanfaat, sangat menginspirasi untuk anak-anak zaman sekarang agar lebih mengenal permainan tradisional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.